Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rombel A dan selamat pagi juga Ibu Dr. Anda Sri Sami Asi Magister Kesehatan sebagai dosen mata kuliah bimbingan konseling Rombel A angkatan 2019. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi latar belakang bimbingan konseling di sekolah. Kan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu yang pertama Linda Setianti dengan NIM 140141908. Yang kedua yaitu Gusvia Nurwita dengan NIM 140141935. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Atik Heliniana dengan NIM 140141938. Untuk materi mengenai latar belakang bimbingan konseling di sekolah, kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu latar belakang bimbingan dan konseling di sekolah, yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan bimbingan konseling, yang ketiga yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi diperlukannya BK di sekolah, yang keempat yaitu manfaat perlunya diadakan bimbingan dan konseling di sekolah, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai kesalahpahaman yang terjadi dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Linda Setianti. Terima kasih Saudara Atik yang telah memberikan waktunya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu latar belakang bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Guru sebagai salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan pendidikan di sekolah dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai individu, siswa memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Kenyataan yang dihadapi, tidak semua siswa menyadari potensi yang dimiliki untuk kemudian memahami dan mengembangkannya. Di sisi lain, sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan, siswa juga tidak dapat lepas dari masalah. Menyadari hal tersebut, siswa perlu bantuan dan bimbingan orang lain agar dapat bertindak dengan tepat sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, persamaan bimbingan dan konseling. Persamaan bimbingan dan konseling yaitu terletak pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu keinginan yang sama antara program sekolah dengan siswa, yaitu sama-sama untuk mengembangkan potensi diri dan juga memandirikan setiap individu. Selain itu juga sama-sama masih mengikuti norma yang berlaku di masyarakat kita tinggal. Perbedaan secara umum dari segi isi, bimbingan akan lebih banyak bersangkutan dengan mendapatkan atau diberi informasi dan kegiatan mengumpulkan data mengenai siswa yang sedang ditangani dan sedikit lebih menekan pada pencegahan. Dari segi tenaga konselor, dapat dilakukan oleh orang tua, wali kelas, kepala sekolah, guru, orang dewasa, atau lainnya. Perbedaan menurut ahli. Menurut Bimo Waligito, merupakan bentuk pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membantu mengatasi kehidupan yang dialami. Menurut Daniel MC, bimbingan diadakan untuk tujuan membantu setiap orang mengenal dirinya. Menurut Moh Surya, bimbingan merupakan suatu proses untuk memberi bantuan secara terus-menerus. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Gusvia. Baik, materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi diperlukannya BK di sekolah. Yang pertama, latar belakang agama, yaitu terkait dengan upaya mengintegritaskan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan konseling.
Nah, yang kedua yaitu ada latar belakang dari segi psikologinya, yaitu menyangkut tentang permasalahan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu, penyesuaian diri, serta masalah belajar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu latar belakang dari segi sosial budaya, yaitu layanan BK itu hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik. Nah, selanjutnya yaitu ada latar belakang dari segi perkembangan ilmu teknologi, yaitu dengan teknologi khususnya jaringan komputer, baik internet maupun proses belajar akan lebih mudah, sehingga interaksi antara konselor dan kliennya akan lebih mudah. Nah, yang terakhir yaitu latar belakang dari kependidikannya. Latar belakang dari pendidikan ini yaitu membantu setiap pribadi peserta didik agar berkembang secara lebih optimal. Nah, yaitu ada manfaat BK di sekolah. Nah, manfaat BK di sekolah itu sendiri yang pertama yaitu membantu siswa agar berkembang dalam semua bidang. Yang kedua, membantu siswa untuk membuat pilihan yang sesuai pada semua tingkatan sekolah. Yang ketiga, membantu siswa membuat perencanaan dan pemilihan karir di masa depannya setelah tamat. Dan yang keempat yaitu membantu siswa membuat penyesuaian yang lebih baik di sekolah dan juga di luar sekolah. Dan yang terakhir yaitu membantu dan melengkapi upaya yang dilakukan orang tua di rumah, yaitu kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling, yaitu ada latar belakang kependidikan guru bimbingan di sekolah, lalu ada kurangnya pengetahuan kepala sekolah tentang bimbingan konseling. Selanjutnya, bimbingan konseling dianggap hanya menangani siswa yang bermasalah saja. Nah, anggapan ini menjadi kesalahpahaman dalam bimbingan konseling. Dan yang terakhir yaitu ada penyebabnya dari konselor itu sendiri karena kurangnya kemampuan dalam pemahaman dalam proses pendidikan tersebut. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.